Di balik kerimbunnya tanah Pasundan, tersimpan sebuah hikayat yang tak lekang oleh waktu. Ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah kisah tentang takdir, tentang pengkhianatan yang paling kelam, dan tentang kebenaran yang berjuang mencari jalannya sendiri. Mari kita selami bersama kisah sang putra yang terbuang, Ciung Wanara. Bayangkan, di tanah Pasundan yang permai berdiri sebuah kerajaan yang begitu megah, Kerajaan Galuh. Dari luar semuanya tampak damai, tentram, dan sempurna. Tapi siapa sangka, di balik kemewahan istana ada bara api yang diam-diam menyala. Bara api pengkhianatan yang hanya menunggu waktu untuk membakar segalanya. Nah, semua kekacauan ini bermula tepat di jantung kerajaan. Di pusat kekuasaan, di mana sang raja memiliki 2 orang permaisuri. 2 wanita yang takdirnya akan saling beradu dalam sebuah drama perebutan kuasa yang begitu memilukan. Di satu sisi, ada Dewi Naganingrum, sosok permaisuri yang hatinya, lembut luar biasa, penuh dengan kasih sayang. Tapi di sisi lain, ada Dewi Pangrenjep, wajahnya memang cantik, tapi hatinya sudah lama digerogoti oleh racun yang paling mematikan, rasa iri. Sampai suatu hari, datanglah kabar yang begitu menggembirakan. Dewi Naganingrum hamil! Bisa dibayangkan kan betapa bahagianya sang raja? Harapan menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Akhirnya, sang pewaris tahta yang sudah lama sekali dinanti-nantikan itu akan segera lahir. Tapi, kebahagiaan itu sama sekali nggak dirasakan oleh Dewi Pangrenyep. Baginya, kabar ini adalah lonceng kematian. Dalam kegelapan hatinya, ia berbisik, "Kalau anak itu sampai lahir, habislah riwayatku. Aku pasti akan tersingkir." Dan dari sanalah sebuah rencana yang begitu keji mulai ia susun. Hari persalinan pun tiba. Suara tangis pertama seorang bayi laki-laki akhirnya menggema di istana. Seorang pangeran telah lahir. Namun sebelum kabar baik itu sampai ke telinga raja, Dewi Pangrenyep bergerak lebih cepat, senyap seperti bayangan. Dalam sekejap mata, sang pangeran ditukar. Bukan dengan bayi lain, tapi dengan seekor anak anjing. Coba bayangkan betapa hancurnya sang raja. Saat yang diperlihatkan kepadanya bukanlah putra yang ia dambakan, melainkan seekor hewan. Amarahnya meledak tak terkendali. "Ini bukan anakku!" teriakannya mengguncang seluruh pilar istana. Dia merasa dipermalukan, merasa dikhianati habis-habisan. Sang raja, yang sudah benar-benar dibutakan oleh murka dan tipu muslihat, sama sekali tidak mau mendengar penjelasan apapun. Tanpa pikir panjang, ia menjatuhkan hukuman yang paling kejam. Dewi Naganingrum, permaisuri yang malang itu, yang tidak bersalah sama sekali, diusir begitu saja dari gerbang istana. Di dalam istana, sang pengkhianat mungkin merasa menang. Tapi mereka lupa, takdir selalu punya rencananya sendiri. Jauh di luar tembok istana yang angkuh, di aliran sungai yang deras, sebuah perjalanan baru justru akan dimulai. Perjalanan sang pewaris tahta yang sesungguhnya. Lalu bagaimana dengan sang pangeran kecil yang tak berdosa itu? Dia dimasukkan ke dalam sebuah peti kayu. Dan dengan kejam, tanpa setetes pun belas kasihan, peti itu dihanyutkan ke sungai. Nasibnya diserahkan begitu saja pada alam liar. Peti itu terombang-ambing, dibawa arus entah kemana. Hingga akhirnya, takdir menuntunnya. Peti itu ditemukan oleh seorang kakek tua yang baik hati, Aki Balengantrang. Betapa kagetnya beliau saat membuka peti dan menemukan seorang bayi laki-laki. Aki pun merawat bayi itu dengan penuh cinta dan memberinya sebuah nama, Ciung Wanara. Waktu terus berjalan, tahun-tahun berlalu. Dari bayi yang ditemukan di sungai, Ciung Wanara tumbuh menjadi anak desa yang lincah, lalu menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Cerdas, kuat, gagah berani. Tapi di sorot matanya yang tajam selalu tersimpan sebuah rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Suatu hari, Ciung Wanara menemukan sebutir telur ayam yang ajaib. Dan saat menetas, lahirlah seekor ayam jantan yang bukan main-main. Ayam jago ini super kuat, sangat gesit, dan tidak pernah sekalipun kalah dalam aduan. Kabar tentang ayam jago hebat milik pemuda misterius ini pun menyebar dari desa ke desa hingga ke seluruh negeri. Dan coba tebak, kabar burung itu akhirnya terbang sampai ke tempat semuanya bermula, Istana Galuh. Takdir seolah sedang menenun benang-benangnya, mempersiapkan sebuah pertarungan yang akan mengubah segalanya.
Di istana, yang berkuasa saat itu adalah putra dari Dewi Pangrenyip. Sifatnya sombong dan angkuh. Jadi, begitu dia dengar ada ayam jago dari desa yang katanya tak terkalahkan, harga dirinya terus usik. Dengan angkuhnya dia memerintahkan, bawa pemuda itu dan ayamnya ke hadapanku sekarang juga. Ciung Wanara pun datang ke istana. Dia melangkah dengan tegap tanpa rasa takut sedikit pun. Dan sebelum pertarungan dimulai, di hadapan raja dan semua bangsawan, dia melakukan sesuatu yang membuat seisi balairung terdiam. Dia mengajukan taruhan. Jika ayamku menang, katanya dengan tenang, aku meminta setengah dari kerajaan ini. Mendengar itu, sang pangeran langsung tertawa. Meremehkan sekali. Dia pikir, hanya anak desa, berani-beraninya. Sambil tersenyum sinis, dia membalas, "Setuju, tapi jika kau yang kalah, kepalamu yang akan jadi taruhannya." Sebuah taruhan nyawa. Tapi Ciung Wanara, dia hanya mengangguk setuju. Matanya menatap lurus, tak gentar sedikit pun. Pertarungan pun dimulai. Dua ayam jago perkasa langsung saling terjang. Suasananya begitu tegang. Debu berterbangan, suara taji beradu nyaring di udara. Pertarungan berlangsung sangat cepat. Hanya dalam beberapa kejap, ayam jago Ciung Wanara melesat, menyerang dengan satu gerakan mematikan. Ayam sang pangeran langsung tumbang. Arena yang riuh mendadak hening, hanya ada satu pemenang. Wajah sang pangeran pucat pasi. Ia kalah telak dan terperangkap oleh kesombongannya sendiri. Janji adalah janji, apalagi di hadapan seluruh rakyat. Maka, sesuai kesepakatan, kerajaan Galuh yang megah itu pun harus rela terbelah menjadi dua. Tapi, kemenangan ini bukan cuma soal mendapatkan setengah kerajaan. Kemenangan ini adalah sebuah kunci. Kunci yang membuka sebuah pintu kebenaran yang sudah terkubur sangat-sangat lama. Ya, dari kemenangan inilah Ciung Wanara akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya seumur hidup. Bahwa ia bukanlah pemuda desa biasa. Ia adalah sang putra mahkota, pewaris sah kerajaan Galuh yang dulu dibuang karena sebuah fitnah keji. Kebenaran itu menyebar lebih cepat dari api. Dewi Pangrenyep langsung gemetar ketakutan, menanti hukuman atas dosa masa lalunya. Sementara itu, Dewi Naganingrum akhirnya dibebaskan dari pengasingannya. Dan momen yang paling mengharukan pun tiba. Ibu dan anak yang terpisah selama bertahun-tahun akhirnya bertemu kembali. Tangis bahagia mereka seakan menghapus semua luka. Sekarang, seluruh kekuasaan ada di tangan Ciung Wanara. Dia punya semua alasan untuk balas dendam kan? Tapi dia tidak memilih jalan itu. Dia tidak memilih amarah. Dia memilih keadilan. Dengan bijaksana, dia mempersatukan kembali kerajaan yang terbelah, menjadi seorang raja yang sejati. Kisah Ciung Wanara menjadi bukti hidup bahwa takdir bisa diperjuangkan dan kebenaran tak akan bisa selamanya disembunyikan. Ceritanya meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Di tengah dunia yang kadang penuh dengan tipu daya, benarkah kebenaran itu pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya?